pagi. Perkenalkan saya Aribowo, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kudus. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang kasus-kasus dilema etika atau busukan moral. Bagaimana kepala sekolah dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang ada di sekolah. Untuk pertanyaannya akan saya sampaikan. Yang pertama, mungkin selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, ketika ada permasalahan tersebut, pastinya kita tidak harus langsung menjudge atau memberi keputusan yang final, enggak nih. Karena kita harus mengetahui akar permasalahannya dulu. Kita identifikasi terlebih dahulu. Setelah kita identifikasi, biasanya saya bersama tim, yaitu dari teman-teman guru juga, atau kita juga bisa meminta bantuan kepada komite, atau kita juga bisa paling mentok-mentoknya itu biasanya kepada para pengurus. Karena di SD Samsul Yasin itu sistemnya adalah sistem yayasan, Bapak. Jadi semuanya pasti ada alurnya gitu. Kalau kita sudah di kalangan guru sudah bisa menentukan, ya sudah tidak sampai ke atas-atas gitu. Jadi ya, Pak. Ya. Kemudian selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Iya. Kalau kita pikir ya, kalau dari kamus saya sendiri, dari saya sendiri, sama-sama benar itu pasti ada yang lebih benar daripada kasus tersebut. Nah, biasanya yang lebih benar itu yang manfaatnya lebih banyak kita lakukan atau kita upkan dahulu sebelum yang lainnya. Biasanya seperti itu. Tapi tidak harus dari saya sendiri, bukan, tetapi juga dari teman-teman yang lainnya seperti itu. Gitu ya, Pak. Kemudian contoh kasus yang ada di sekolah Bapak apa, Pak? Untuk kasus dilema ini kan biasanya nih, kalau yang masih in dan ini masih hangat-hangatnya itu adalah kasus-kasus CPNS. Kalau kasus CPNS dan P3K kan ini kan baru trending ya. Di sini itu kan banyak dari guru-guru yang baru ya. Ketika mereka mau melaksanakan atau ingin menaikkan kesejahteraan mereka dengan cara mendaftar CPNS atau P3K, itu sudah betul. Namun dalam hal ini dari yayasan ada peraturan-peraturan tersendiri bahwasanya untuk guru-guru yang masih baru belum bisa mengikuti CPNS atau P3K gitu. Nah, untuk kepala sekolah sendiri itu rasanya itu dalam hati saya kan, ya gimana ya, itu kan sama-sama betul, aslinya sama-sama betul, tapi kita harus mengikuti konteks yang ada di SD Samsul Yasin seperti itu. Kemudian Pak, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini terhadap kasus tadi, Pak, termasuk yang pendaftaran P3K itu, Pak? Iya, biasanya ini kan kita identifikasi dulu, atau apa itu namanya, kita pelajari dulu permasalahannya. Setelah itu kita sharing dengan teman-teman yang dekat dengan saya ini, biasanya yang seperti itu, terus kita keluarkan ke komite dan yayasan sebelum kita mengambil sebuah keputusan gitu. Kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif, Pak, dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus tadi untuk pendaftaran CPNS guru itu, Pak? Kita biasanya mencari solusi yang paling tepat, Pak. Karena saya juga tidak bekerja sendiri, kita cari solusi-solusi yang bisa membuat dua kubu atau mereka yang bersangkutan sama-sama bisa merasakan kepuasan atau bisa merasakan faedahnya. Paling tidak
jalan alternatif itu akan memberikan manfaat buat SD Islam Nurul Yasin, khususnya seperti itu. Gitu ya Pak. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus CPNS tadi Pak? Gimana Mas ya? Karena kita juga tantangannya adalah yang pertama adalah tentang ini, apa itu namanya, hati kita juga nih, hati kita yang mantep di yayasan tersebut, di yayasan Nurul Yasin ini. Kalau kita memang mantep di yayasan Nurul Yasin ini, paling tidak kita bisa 2-3 tahun untuk bisa stay di sini. Baru setelah itu monggo, kalau dari saya sendiri Mas ya, monggo kalau sudah 2-3 tahun mau mencari tantangan baru atau melamar P3K atau CPNS, saya persilahkan. Intinya untuk saat ini yang guru-guru yang baru tersebut harus bisa mengkondisikan dirinya sendiri di sini. Ya. Kemudian Pak, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Nah seperti tadi, apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Kalau untuk masalah jadwal nggak ada Pak. Tapi kita ada sebuah forum, yaitu forum refleksi ya. Biasanya itu semua permasalahan yang ada di SD Islam Nurul Yasin biasanya kita bahas di situ. Nah, forum tersebut biasanya jalan 1 bulan itu paling tidak minimal 3 kali. Jadi semua permasalahan atau semua unek-unek dari teman-teman bisa kita keluarkan di situ. Kalau jadwal secara pasti tidak ada, biasanya kondisional. Itu ya Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus itu Pak? Tetap ada Pak. Untuk itu tetap ada. Di antaranya adalah teman yang sudah senior itu biasanya seperti itu. Ada. Dari beberapa guru itu biasanya ada beberapa 2-3 orang yang biasanya saya minta solusi terlebih dahulu. Karena kalau saya minta solusinya kepada yang agak muda itu biasanya mereka agak malu-malu gitu. Ada, pasti ada. Kalau sudah dari teman-teman sudah mentok, biasanya saya larinya ke komite gitu ya. Kemudian Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik Pak dari pengalaman Anda mengambil keputusan kasus tadi Pak? Untuk itu biasanya kita akan mengambil keputusan yang paling tepat, yaitu yang paling penting untuk 2 kasus tersebut. Gimana ya Mas? Ini kita ambil yang paling benar-benar bermanfaat buat SD Islam Nurul Yasin. Kalau saya seperti itu, kita jalankan, kita harus bertanggung jawab apa yang telah kita putuskan pada kasus tersebut. Ya, terima kasih Pak, inspiratif sekali Pak untuk pengambilan keputusan di SD Nurul Yasin ini. Saya ucapkan terima kasih Pak untuk waktunya. Sesi wawancara ini sudah selesai. Semoga SDI Nurul Yasin semakin sukses dan semakin jaya. Amin, terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Pak Arif. Baik Pak, alhamdulillah Pak. Pada pagi ini perkenalkan Pak, saya Pak Arif Bowo, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kudus. Pada saat ini saya akan mewawancarai Bapak tentang kasus-kasus dilema etika atau kesukaan moral. Mungkin Bapak bisa menceritakan kasus-kasus yang pernah Bapak alami selama menjadi pimpinan di sekolah SD 4 Sadan maupun pada saat sebelum Bapak menjadi pemimpin. Nah, mungkin pertanyaannya seperti ini Pak, yang akan saya sampaikan. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kesukaan moral? Ya, terima kasih Pak Ari. Jadi kesempatan ini kami manfaatkan betul untuk sekedar sharing saja ya. Jadi untuk dilema etika sebetulnya
sebelum saya jadi kepala sekolah pun di SD tempat saya mengajar yang dulu itu juga sudah dipastikan ada. Dilema etika waktu saya sebelum jadi kepala sekolah di sini itu di SD saya yang lama, SD 1 Kalirejo itu terdapat beberapa bapak dan ibu guru senior di mana beliau ketika dalam pembelajaran itu diminta untuk meningkatkan kompetensinya, mereka agak kesulitan karena memang pembelajaran yang saat ini kita laksanakan adalah berbasis IT, kemudian adaptasi teknologi itu juga harus dilaksanakan, sedangkan Pak Kepala Sekolah pada waktu itu memang berharap kita semua dapat beradaptasi dengan cepat dengan keadaan ini. Namun apabila dikata karena keberagaman mungkin dari kompetensi Bapak Ibu kita yang tidak sama seperti itu, sehingga tentu menjadikan sebuah kendala yang akhirnya akan mendapatkan beberapa perselisihan di antara Bapak Ibu dengan guru. Untuk solusinya waktu itu memang harus ada guru yang menjadi penengah seperti itu, yang bisa mencairkan suasana menjadi sejuk kembali seperti itu, sehingga yang sebetulnya arahan dari Pak Kepala Sekolah yang waktu itu sebetulnya sudah baik, namun mungkin karena diutarakan terkesan seperti kaku dan memaksa seperti itu, sehingga Bapak Ibu guru juga merasa tidak nyaman. Jadi ketidaknyamanan itu yang membuat sedikit gesekan dan konflik yang saat itu bahkan berlarut-larut sampai saat ini. Itu di SD saya yang lama seperti itu, Pak. Kemudian untuk di SD saya sekarang kebetulan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu saya diambil sumpah jabatannya di pendopo itu, diangkat sebagai kepala sekolah yang baru di sini baru beberapa bulan saja, sehingga untuk menyimpulkan yang terlalu dalam masih belum bisa, Pak Ari. Jadi untuk kesimpulan sementara hampir sama dengan SD saya yang lama, yaitu Bapak Ibu guru senior memang dalam kompetensinya tidak diragukan, kemampuan pengelolaan kelas, pedagogiknya juga baik. Namun yang menjadi masalah adalah ketika kurikulum berubah, sedangkan untuk Bapak Ibu guru senior itu tidak bisa segera mengikuti cepatnya perubahan itu. Padahal roda pendidikan itu bisa dicapai ketika Bapak Ibu gurunya bisa beradaptasi dengan cepat dengan teknologi yang sekarang digalakkan seperti itu. Jadi itu di satu sisi mengapa menjadi dilema, karena di satu sisi Bapak Ibu guru senior merupakan penasihat kita yang guru muda, tapi di sisi lain juga memiliki beberapa kelemahan di bidang IT juga sama. Sehingga sebagai kepala sekolah tentunya bisa menjadi pengayom untuk setidaknya meminimalkan gesekan-gesekan yang terjadi di level guru seperti itu. Saya terus terang untuk Bapak Ibu guru senior berharap bagus kompetensinya itu ditingkatkan seiring dengan semangatnya yang terus lambat laun, karena hampir purna itu saya maklumi ketika semangatnya menurun, naik turun dan seterusnya itu sedikit saya maklumi. Yang terpenting menurut saya adalah kompetensi minimalnya itu bisa terlampaui seperti itu. Biarpun mereka sudah berusaha maksimal, kompetensi minimalnya sudah dicapai, saya sudah bersyukur dan alhamdulillah berterima kasih sekali pada Bapak Ibu guru senior itu.
Jadi Lanjutkan, Pak. dilemanya itu. Nah, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti tadi yang senior tadi kan Iya, betul. dilema, ya, itu bagaimana, Pak? Sebetulnya itu memang masalah yang sangat sulit dipecahkan karena tadi dikatakan Pak Ari bahwa masalah yang dua-duanya disampaikan Pak Ari adalah benar. Tetapi pada kenyataannya kita dalam menjalankan regulasi pun harus memilih salah satu yang harus diprioritaskan, seperti itu ya Pak Ari ya. Solusinya adalah kalau pemikiran saya sendiri itu saya mencoba mengidentifikasi masalah tersebut mana yang dijadikan prioritas lebih dulu dikandung masuk, nanti prioritas waktu mana yang harus diselesaikan lebih dulu dan mana yang masih bisa ditunda, seperti itu. Misalkan pada hari ini pun Bapak Ibu guru mengusulkan untuk anak-anak supaya jeda semester ulangan semester ini diisi dengan kegiatan open kelas misalnya seperti itu. Itu adalah kegiatan yang bermanfaat sekali, terlebih anak nanti bisa berkembang pengetahuannya ketika dia open kelas, tahu dunia luar seperti itu, menambah pengetahuan, tahu pengalaman baru dan seterusnya, itu bagus. Kemudian yang jadi masalah, saya beberapa minggu ke depan itu banyak sekali sosialisasi, banyak sekali pelatihan dan lain sebagainya. Itu juga sesuatu yang penting. Nah, dari dua-duanya yang penting itu saya bisa memilih mana yang harus diselesaikan lebih cepat, kemudian mana yang masih bisa ditunda, seperti itu. Untuk undangan kepala sekolah misalnya harus segera harus dilaksanakan waktu itu juga sesuai jadwal yang sudah ditentukan, seperti itu. Kemudian untuk jeda semester, kalau misalkan si anak belum siap ketika itu pembiayaan dan lain sebagainya kan bisa ditunda di minggu depan, biarpun nanti akhirnya sama-sama terlaksana. Mungkin seperti itu Pak. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini, Pak? Prosedur yang saya lakukan memang sebaiknya semua kegiatan atau agenda sekolah itu kita bahas bersama dengan teman-teman, karena ini bukan kepentingan individu. Tentu kita semua juga harus melaksanakan. Juga nantinya akan disinggung beberapa konsekuensi seperti itu saat melaksanakan. Jika ada kekurangan, jika kita melakukan bersama-sama, tentu di akhir akan ada evaluasi. Nanti evaluasi itu juga kita bahas kembali untuk perbaikan kegiatan yang akan dilaksanakan ke depannya, seperti itu. Jadi tetap saya libatkan teman-teman dalam forum rapat seperti itu. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan kasus tadi, misalnya kasus senior ya tadi ya, Senioritas. yang efektif bagaimana Pak? Jadi untuk sementara waktu ini memang saya meredam suasana agar tetap sejuk saja. Itu menurut saya hal yang paling efektif dibandingkan dengan gerak cepat, namun tidak bisa diikuti oleh semua teman-teman kita di satu sekolah yang beragam itu. Menurut saya faktor menyejukkan suasana atau iklim sekolah yang dibangun itu harus bagus dulu, kemudian setelah itu baru kita bisa melaksanakan program-program yang lain, seperti itu. Kemudian Pak, hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus tadi Pak? Tantangannya apa?
Tantangannya tentu saja kita sebagai pemimpin, tantangan terberat menurut saya adalah ketika pemimpin itu tidak tahu permasalahan, yang saya anggap sebagai sesuatu momok yang harus saya perbaiki seperti itu. Ketika seorang pemimpin dalam hal mengambil kebijakan kurang memiliki referensi yang lebih, kemudian langsung menetapkan suatu keputusan tanpa menghiraukan berapa risiko yang nantinya akan jadi konsekuensi yang diambil, itu menurut saya berbahaya sekali. Jadi pemimpin yang harus mengambil keputusan secara tegas dan cepat itu kan butuh pemikiran yang sangat dalam, harus melihat konsekuensinya juga, nilai lebihnya bagaimana, nanti nilai negatifnya bagaimana, kan harus dipertimbangkan selalu. Kalau kita gegabah, nah ini kan kita sebagai pemimpin kan tidak perlu gegabah ya Pak itu. Kalau kita gegabah, nanti dampaknya kan juga tidak akan terlaksana dengan baik seperti itu kegiatan. Kemudian Pak, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah kasus penyelesaiannya? Kemudian apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus? Iya, tadi Pak. Untuk permasalahan yang saya selesaikan mestinya memang ada jadwal khusus dan saya lihat kembali kasusnya apa. Jika memang kasus tersebut bisa kita selesaikan dengan cepat, yang saya selesaikan dengan cepat. Kemudian untuk permasalahan yang tidak rumit membutuhkan pihak ketiga itu, nanti mungkin saya bisa memberikan waktu agak panjang untuk mencarikan solusinya juga. Jadi menurut saya tergantung besar kecilnya permasalahan itu. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut Pak? Betul, tetap untuk Bapak Ibu guru senior, karena beliau adalah guru yang bahkan menjadi guru lebih lama daripada saya, jauh lebih lama daripada saya, tentu punya banyak pengalaman dan banyak pertimbangan. Itu nanti kemudian saya manfaatkan Pak Ari untuk nanti menggali lebih jauh saran-saran beliau. Jadi saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa beliau. Untuk saat ini pun saya masih harus banyak minta nasihat sama Pak Narto, sama Bupati dan seterusnya untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang krusial seperti itu, yang penting seperti itu. Jadi saya tetap membutuhkan beliau untuk menjadi nasihat. Saya kuat apa itu pengalaman-pengalaman yang terdahulu yang belum dikatakan sukses untuk bisa saya lanjutkan kembali program-programnya. Kemudian kekurangan di tahun-tahun yang lalu kita perbaiki bersama, juga minta nasihat dari Bapak Ibu sekalian yang saya hormati seperti itu. Kemudian Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang Anda dapat petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan? Betul sekali. Jadi mengambil keputusan itu tidak sekadar harus tepat, tetapi juga tepat menurut saya Pak. Jadi kalau hanya cepat kita fokuskan ke waktu penyelesaian yang cepat, tetapi dampaknya nanti adalah perpecahan di antara teman guru, itu pun tidak bijaksana menurut saya. Jadi menurut saya ya cepat itu harus karena bagian dari ketegasan. Kemudian tepat itu juga yang lebih penting justru, karena tepat itulah nanti yang akan menjadi kita menjadi pemimpin yang lebih bijaksana, menjadi pemimpin yang bisa mengarahkan teman-teman, membangun iklim suasana sekolah yang baik seperti itu. Jadi menurut saya itu yang pembelajaran yang paling penting untuk seorang pemimpin seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Sepertinya cukup wawancaranya Pak. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Arif Pak. Sama-sama Pak. Kemudian semoga SD 4 Satgan semakin sukses dan jaya. Amin. Terima kasih Pak.
Selamat siang Pak. Selamat pagi Pak Nur. Ya, selamat pagi Pak Ari. Perkenalkan saya Ari Bowo, Ya. Guru Penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Kudus. Saya akan mewawancarai tentang kasus dilema etika dan rujukan moral di sekolah Bapak. Apakah kasus-kasus yang terjadi di SD Satu Sadang ini Pak? Baik, untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Untuk dilema etika itu ya, kasus yang terjadi itu kan berkaitan dengan ini adalah jumlah WTA bakti. Jadi universitas kita ini kan banyak yang pensiun, sehingga kekurangan guru. Sementara kita mengangkat WTA bakti itu untuk membayar itu ya, dan itu tidak cukup. Maka itu yang jadi permasalahan. Iya Pak, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, pada permasalahan tadi itu ya, di kekurangan guru. Ya, akhirnya tetap mau tidak mau kita yang ada ya, demi kelas kita sudah tidak kosong. Nah, dari mana uangnya itu ya, untuk menggajinya itu ya kami cari sekolah satu luar. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, kami mengajak pada para pihak-pihak yang komite sekolah, tapi orang tua siswa untuk mencari solusi dari kekurangan guru itu. Dan akhirnya kami mengajak bakti dan meminta sponsor kepada pihak perusahaan untuk membantu membayari. Itu dari ya Pak, minta sponsor gitu Ya, ya Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus tersebut Pak? ya, paling efektif itu ya kolaborasi dan kerjasama. Jadi dengan kerjasama itu kan kita bisa mendapatkan dukungan dari banyak orang ya, terutama dari masyarakat kita sendiri. Dan akhirnya dengan kerjasama itu kesepakatan dari CSR itu mendapat gaji ya, dari pihak bakti. Dari sponsor ya Pak? Ya. Ya. Kemudian hal-hal yang apa saja selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut Pak? Tantangannya Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan itu yang paling besar itu ya, itu ya ketika terjadi konflik kepentingan, terutama orang tua waktu itu. Orang tua. Tetapi ya sudah teratasi. Kemudian Pak, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Nah, apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Ya, kalau kasus bermasalah itu ya sambil terperancang punya jadwal. Kecuali kalau sifatnya darurat dan sudah diselesaikan ya cepat. Tapi kalau misalnya nanti butuh waktu ya kita susun strategi juga, kita bukan jadwal. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus itu Pak? Nah, faktor yang paling mudah itu ya memang kesadaran diri. Orang-orang yang terlibat ya komite itu tadi. Jadi itu memberikan kemudahan-kemudahan dari sebuah pengambilan keputusan dan kesepakatan tadi. Kemudian Pak, dari hal itu yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman yang mengambil keputusan tadi Pak? Pembelajaran yang paling penting yaitu kerjasama dan kesadarannya untuk sama-sama membesarkan satu lembaga, sama-sama merasa memiliki. Itu pembelajaran yang paling bisa kita berkeluarga kebersamaan. Ya, inspiratif sekali Pak tadi ya, termasuk menggaji dengan sponsor itu hal yang baru Pak. Kemudian terima kasih Pak Nur atas waktunya. Semoga SD Satu Sadang semakin sukses dan jaya Pak. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.